Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini kita di kelas apa? Kelas 6. Oke. Mari kita buka kelas kita atau sosialisasi anti korupsi pada Madrasah Ibtidaiyah, jenjang Madrasah Ibtidaiyah kita ini dengan sama-sama membuka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mari kita persepsi dengan mengambil absen kelas 6 Assalam ini. Afif Khalafati, Hadir ya Ustaz. Ahmad Jauhar Al-Makarim, Hadir ya Ustaz. Ahmad Ziyad Zaman, Hadir ya Ustaz. Aisyah Silmi Afika, Ustaz. Akmal, Hadir ya Ustaz. Ashifa Putri, Hadir ya Ustaz. Hajra Maulidia. Tidak ada? Tidak. Oke, sakit ya. Ikhwan Syarif, Hadir ya Ustaz. Hanza Amira, Hadir ya Ustaz. Muhammad Ahsan Aizi, Hadir ya Ustaz. Muhammad Farhan, Hadir ya Ustaz. Muhammad Fadil, Hadir ya Ustaz. Naila Agnia, Hadir ya Ustaz. Nur Adam Syah, Hadir ya Ustaz. Nur Anissa Akbar, Hadir ya Ustaz. Nur Akilah, Hadir ya Ustaz. Rista Ratu, Hadir ya Ustaz. Safwan Azka, Hadir ya Ustaz. Tiara Putri, Hadir ya Ustaz. Ummi Kalsum, Hadir ya Ustaz. Jalaluddin. Hadir ya Ustaz. Baik, semua hadir kecuali atas nama Hajra Maulidia. Kita berdoa semoga apa yang didapati dari musibah atau sakit dari yang dirasakan oleh saudari kita Hajra Maulidia bisa segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita sosialisasi anti korupsi di kelas ini ya. Kalau Ustadz bilang yel-yel, siapa kita? Katakan generasi jujur anti korupsi. Oke, siapa kita? Ustadz bertanya, maka ucapkan generasi generasi jujur anti korupsi. Oke, dan juga ada di papan tulis itu ada tepuk anti korupsi, ya. Oke, ayo kita semuanya untuk menghidupkan suasana kita tepuk anti korupsi. 1, 2, 3, tepuk anti korupsi. Disiplin, jujur dan tanggung jawab. Mandiri, kerja keras, sederhana. Berani, peduli dan juga harus adil. Tanamkan anti korupsi sejak dini. Oke, yang ada di depan tak itu adalah prinsip dasar dari anti korupsi yang sudah digaungkan oleh pendahulu kita. Baik, silakan lihat di slide di papan tulisnya. Pendidikan anti korupsi ini cukup penting. Insya Allah akan kita isi dalam waktu 20 menit ke depan atau sekitar 15 menit ke depan dengan banyak video animasi. Siapa yang suka kartun, nonton kartun di sini? Oke. Mudah-mudahan bukan cuma suka nonton kartun nih. Mudah-mudahan harus di antara kita ada yang pintar coding sehingga bisa ciptakan ya mungkin bahasanya konten kreator, ya. Konten kreator atau tidak? Konten kreator itu termasuk salah satu profesi yang halal dan luar biasa banyak pendapatannya. Ya, salah satunya ada di antara teman tak di sini yang konten kreator yang membuat animasi. Siapa itu? Bisa sudah bisa dapat berapa cuannya? Enggak. Oke, belum ini. Oke, tapi kalau seandainya ditekuni terus pasti akan dapat cuan. Tapi ada akunnya kan? Akun YouTube-nya. Sudah berapa followersnya?
2000-an. 2000. Wah, itu sudah bisa itu dapat syarat untuk monetasi. Oke. Di sini ada yang tahu apa itu korupsi? Oke, korupsi itu coba kalian siapa yang tahu? Sebentar lagi akan kita masuk di nonton bareng. Siapa yang tahu korupsi itu apa? Oke, Lisa, apa itu korupsi? Mengambil uang rakyat. Oke, mengambil uang rakyat tanpa halal ya, tidak halal. Oke, penting sekali, ya, perlu sekali kita melakukan pendidikan anti korupsi. Karena ciri manusia Indonesia itu mempunyai penampilan yang berbeda di depan dan belakang, ya, suka sopan, jiwa-jiwa respectnya sangat tinggi, sehingga jiwa-jiwa Indonesia, orang-orang Indonesia itu punya adat istiadat ketimuran. Sekolah kita ini rawan sekali. Rawan sekali kita punya sekolah juga. Ada namanya suap, ada namanya gratifikasi, ya. Dekat-dekati gurunya, kasih imbalan, itu termasuk suap, termasuk korupsi atau tidak? Termasuk korupsi, ya. Sehingga itu harus kita sadari. Oke, langsung saja kita masuk ke film yang Ustadz sediakan ini. Di sini Ustadz mau semuanya perhatikan sini dan ambil hikmahnya, ambil pelajaran yang tersembunyi dari video ini, dari film ini, kemudian dikemukakan ketika Ustadz tunjuk, dikemukakan di depan. Oke? Mudah-mudahan besar suaranya ini. Saatnya kita kembali ke masa lalu. Menjaga sejarah Hindia ada di buku pelajaran sekolah. Jadi kala itu kalau Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penjual tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi bukan menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sampati malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sampati bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk keangkatnya. Sungguh sangat mengecewakan. Mendengar cerita itu ternyata ada satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil kita pasti sudah tahu dan sering dengar kata-kata ini, dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang besarnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya nggak percaya dengan uang yang hilang akibat korupsi, banyak hal bisa kita lakukan. Kita bisa membangun jalan tol, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja dapat mendengar sebab sudah lainnya. Dari itu semua kerugian paling besar justru datang dari rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Kenapa bisa begitu? Oke, kenapa bisa begitu? Keadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersifat skeptis dengan segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Oke, tapi tenang dulu. Untungnya ada cara ampuh yang sederhana buat mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membantu pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena intinya menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Mungkin jika pada saat itu Sampati tidak tergiur oleh harta dengan merelakan tanah-tanah keraton untuk disewa oleh bangsa Eropa, tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum dan tidak membiarkan koloni Belanda dibanding rakyatnya, pergolakan karena ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahannya tidak akan terjadi, dan mungkin juga perang Jawa tidak berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena dikhianati Sampati. Dan kita yang ada di masa sekarang pun pasti sudah muak dengan adanya kasus-kasus seperti tiang listrik. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk ini. Oke, sekarang Ustaz mau tanya dulu dari video atau film yang barusan kita tonton. Tradisi Indonesia
itu sudah sejak lama korupsi atau baru sekarang korupsi terjadi? Sejak angkatannya siapa? Sejak detiknya siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro orang pahlawan kita itu baik sekali tuh. Cuman rakyatnya ada beberapa yang error yang suka curang, suka korupsi. Itu Pangeran Diponegoro, kan kita ada di mana ini? Di Sulawesi Selatan. Beliau itu pernah ditangkap dan diasingkan, maksudnya ditaruh di kampung Ujung Pandang di Makassar, dan beliau tetap menyiarkan agama Islam melawan penjajah Belanda, dan beliau meninggal di Ujung Pandang juga, ada di dekatnya MTC. Nah, dekat situ makamnya Pangeran Diponegoro, dan beliau itu adalah pahlawan dari Jawa. Tahu tidak provinsi apa? Keraton. Tahu tidak keraton di mana keraton? Kerajaan Keraton di Yogyakarta, ya. Dan itu sudah lama, 1800-an tahun. Tahun 1800-an. Berarti sudah sekitar 200-an tahun beliau meninggal, dan tradisinya, kebiasaannya sudah berangsur-angsur sampai hari ini. Sekarang cuma mau tanyakan lagi. Kira-kira kalau seandainya tradisinya tidak ada korupsi sejak 200-an tahun lalu, apa yang akan terjadi? Menjadi negara maju. Cuma kira-kira banyak atau tidak banyak emasnya? Banyak. Kira-kira uangnya bisa dijadikan sebagai apa? Contoh seperti film tadi. Jalan tol, sayang sekali. Rumah sakit sedikit itu banyak. Bahkan berkelas internasional, seperti mungkin pernah nginap di hotel bintang 4, bintang 5. Tidak ada yang pernah nginap di hotel sini? Di hotel ada apa? Iya, kasurnya kasur seperti kasur banyak musuhnya atau tidak? Kasurnya sangat empuk, kasurnya sangat mewah, ruangannya bahkan mungkin ada bathtub, mungkin banyak coba. Ada kira-kira rumah sakit ada bathtubnya, ada kolam kecilnya? Itu bisa kalau kita punya uang dan kalau tidak korupsi, ya. Oke, kita lihat ke sini. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari film ini? Bantuin mama dong. Bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Butne dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Pastor, harganya jadi 60.000. Baik Bu, ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya Dika. Terima kasih Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap Bu Neng, nanti Dika sampaikan. Bu, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal makan Mama. Lumayan kan buat jajan? Lumayan kan buat jajan. Nah, ini belanjanya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mas, sama-sama. Perasaan aku jadi nggak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah nggak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya?
Oke, tepuk anti korupsi. Disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Mandiri, kerja keras, sederhana. Berani, peduli, dan juga harus adil. Tanamkan anti korupsi sejak dini. Oke, kita sudah menyanyikan yel-yel anti korupsi yang di situ ada 9 prinsip anti korupsi. Sekarang kembali kepada film ini. Siapa pemerannya tadi? Dika. Mamanya. Apa yang nasurkan mamanya? Belanja. Oke, di warung. Kemudian berapa dikasihkan uang mamanya? 100. Berapa diberikan sama Dika? 20.000. 20.000. Tapi dikembalikan berapa? 20.000. 40.000. Ya, jadi dia korupsi. 20.000. Sekarang, apa pelajaran yang penting yang bisa kita jadikan prinsip? Apa itu? Jangan berbohong. Berbohong itu dekat dengan korupsi. Ya, dan korupsi sebenarnya mamanya Dika itu baik atau sakam? Baik. Ya. Begitu juga mama kita semua. Mama kita masing-masing usah percaya itu juga baik. Semuanya sebenarnya dengan mamanya Dika. Cuman kalau kita berbohong, kira-kira sedih tidak mama pas dengar dari orang lain bukan dari mulut kita? Sedih. Lebih baik kita jujur. Ini maksudnya Dika juga. Dia sadar dan dia berterus terang. Oke, satu video lagi kemudian kita tutup. Yang kali ini akan membawakan sebuah kisah seru yang tentunya pasti akan bermanfaat untuk kalian tonton. Jadi stay tune terus ya. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang pahlawan kecil anti korupsi, di mana ini berkisah tentang 3 anak SD yang penuh keberanian dan juga kejujuran yang bikin perubahan besar di sekolah mereka cuma dengan langkah kecil. Yuk kita masuk ke petualangan Ana, Sinta, dan Cila di SD Dukungnya Sejati. Di suatu pagi, ada sekelompok anak berangkat bersama ke sekolah bernama Ana, anak kelas 5 yang selalu ceria dengan senyumnya secara matahari pagi, bersama dengan temannya Sinta, secara kalem yang sukanya terselah sesuatu di buku, dan juga Cila, teman yang paling kocak yang selalu bercanda soal atau beratnya yang katanya sering hilang. Waktu di kelas, Bu Yuti wali kelas mereka yang dikenal lama bilang kalau tas kelas mereka bakal dipakai buat beli alat tulis. Cuma dia nggak jelasin berapa duitnya atau apa aja yang dibeli. Ana yang selalu perhatian detail kecil merasa ada yang aneh. Dia ingat kata kakaknya kalau yang nggak jelas penggunaannya tuh bisa jadi bibit korupsi kecil. Ana ceritain ini ke temannya yang awalnya Sinta dan Cila pun bingung, tapi lama-lama mereka mulai penasaran. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi detektif cilik. Akhirnya penyelidikan pun dimulai. Langkah pertama yang dilakukan adalah yang pertama catat detail kecil yang mencurigakan. Ini harus kita lihat ya. Catat detail yang mencurigakan. Mereka bertiga berpencar. Ana membaca buku catatannya berharap ada sesuatu yang terlewat. Sinta mengobrol bersama teman-temannya untuk mencari informasi. Sedangkan Cila, dia mau makan dulu katanya. Saling melengkapi batas bukan pertemanan mereka. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Ana bilang ini masuk akal. Saling melengkapi batas bukan pertemanan mereka. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Ana bilang ini masuk akal. Sinta dan Cila pun bilang kalau kita itu harus melapor ke Pak Yono selaku kepala sekolah. Tapi Ana juga mengerti kalau kita tuh butuh bukti yang kuat biar Pak Yono percaya. Selama beberapa waktu dengan bukti yang udah mereka kumpulin, akhirnya mereka memberanikan diri untuk memberikan bukti itu kepada Pak Yono selaku kepala sekolah. Setelah mendapatkan laporan dan bukti yang sudah jelas, Pak Yono pun memanggil Bu Yuti dan menanyakan kejelasannya. Lalu Bu Yuti pun mengaku bahwasannya Bu Yuti menyimpan sisa uang kas buat keperluan mendadak. Bu Yuti meminta maaf atas kesalahannya yang tidak bilang ke anak-anak. Lalu Pak Yono pun menasihati Bu Yuti dengan berkata jangan mengulangi hal seperti itu lagi dan semua itu harus transparan. Pak Yono juga memuji keberanian Ana,
cinta dan citra. Dan itu juga membuat mereka merasa bangga. Setelah kejadian itu, sekolah mereka berubah menjadi lebih baik. Sekarang di kelas ada papan pengumuman yang menunjukkan rincian uang kas, dan ya, bisa mereka berhasil. Jam pulang pun telah tiba. Saat di jalan pulang bersama teman-temannya, Ana berpikir di dalam hati kalau kejujuran itu kayak benih kecil. Kalau disiram dengan keberanian, maka bisa tumbuh menjadi pohon besar yang bikin dunia menjadi lebih baik. Ana juga bangga karena bisa menunjukkan bahwa anak kecil pun bisa bikin perubahan besar. Dan perlu diingat bahwa kejujuran itu gak cuma bikin hati tenang, tapi juga bikin dunia menjadi lebih adil. Yeay, selesai. Buat teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton, dan semoga kisah ketiga sahabat ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi orang yang jujur dan berani melawan korupsi. Sekecil apapun itu, ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan kamu juga bisa jadi pahlawan di sekitar kamu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pelajaran penting dari video barusan, saya bisa, oke. Oke, harus jujur dan harus apa? Harus berani. Walaupun yang akan kita ungkapkan itu adalah guru kita. Itu juga sebenarnya adalah untuk kebaikan guru itu juga. Ya, harus berani. Oke, harus ucapkan hal-hal yang baik. Oke, sekarang di sesi terakhir ini, Ustaz punya rubrik atau kuis untuk diisi. Ya, Ustaz berikan waktu untuk diisi sebanyak 1 menit. Oke, hanya 5 nomor. Oke, 1 menit atau 2 menit lah, 2 menit untuk diisi. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk diisi. Ya, 5 nomor menandakan bahwa kalau materi atau sosialisasi anti korupsi ini ya sudah bisa dipahami sampai sekian persen oleh anak kelas 6 ini. Dan dengan pemutaran video 3 video barusan itu bisa dijadikan prinsip untuk tidak korupsi. Harus berani, harus disiplin, harus jujur, harus tanggung jawab, harus mandiri, harus kerja keras, harus sederhana, harus berani, peduli, dan juga harus adil. Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau masih belum selesai, silahkan dibaca lagi. Mungkin ada nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, mari kita sama-sama kita tutup sosialisasi anti korupsi ini dengan mengucapkan bersama-sama ucapan hamdalah. Angkat tangan siapa di antara anak-anak sekalian yang siap menjadi pelopor anti korupsi? Angkat tangan siapa yang sudah berani ketika lihat video ini, sudah berani menyatakan korupsi itu tidak boleh? Angkat tangan. Oke, katakan tidak pada korupsi. Oke, sekali lagi kita tepuk anti korupsi.